ada pihak tertentu yang mencoba mengulang kembali pengalaman sukses di Pilpres itu karena secara elektoral ada insentifnya yang mereka tuju. Tapi lagi-lagi ya, kalau kita mengacu pada pengalaman sebelumnya, jadi historical data itu menunjukkan pengalaman Pilpres di tingkat nasional itu tidak linier dengan pola koalisi di tingkat pilkada. Dan itu yang menjelaskan PD Perjuangan pun itu bisa bekerja sama dengan PKS. Jangan lupa loh ya, pilkada pertama yang mengantarkan Jokowi sebagai wali kota Solo dan sukses itu hasil kreasi PD Perjuangan dengan PKS di Solo. Sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan di tingkat nasional. Jadi, pola di tingkat pilkada umumnya beda, tetapi saya membenarkan apa yang disampaikan Pak Gilbert, ya di beberapa wilayah tertentu di tingkat nasional mungkin coba ditarik ya garis lurus yang mempertemukan pilpres dengan pilkada, tetapi lebih karena faktor politik tadi. Jadi kan ada insentif politik yang dituju, kemudian pola itu coba dikembangkan atau dipelihara karena menawarkan keuntungan gitu. Oke, karena menawarkan keuntungan dan ada insentif elektoral yang kemudian diharapkan pastinya ya dari partai politik begitu ya. Mas Gilbert gimana? Anda melihat nama Pramono Anung juga belakangan juga muncul deh. Kalau dari PDI Perjuangan Jakarta sendiri gimana? Figur Pak Pramono kan figur yang sudah sangat senior, sangat memahami persoalan, pernah macam-macam lah dari mulai DPR, Sekjen, Wakil Ketua MPR, segala macam. Jadi beliau adalah figur yang sangat layak. Bahwa nama itu muncul kan tentu hasil dari masukan dari akar rumput juga, melihat kader-kader dari internal. Dari internal tentu sudah melihat siapa saja kader yang akan dimajukan, dan nama beliau ini kan ya sangat layak ya. Dan siapa yang kemudian dimajukan menjadi calon pasti kita tunggu keputusan DPP. Tetapi dari nama-nama yang dimajukan itu tentu akan ada nanti yang urutan pertama dan diobjektifikasi melalui survei, melalui semacam ya mendengar pendapat dari para tokoh masyarakat dan sebagainya. Kita masih tentu saja masih menunggu begitu ya, walaupun memang tinggal beberapa bulan lagi gitu. Ada beberapa nama dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri memang mencuat begitu. Ada nama Tri Risma hari ini, kemudian Mas Pram begitu, bahkan Ahok. Mas Pram kalau soal kemampuan ya kita tidak ragu lah. Dan itu juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan dan menjadi bahasan juga. Sangat. Tentu, karena pernah menteri sekretaris kabinet 2 periode, bukan main itu. Tapi nggak jadi turun kelas gitu kalau misalkan itu ke Jakarta? DKI kan bukan bukan Naik kelas malah. bukan sekelas menteri lagi. Itu kan sedikit di bawah pusat begitu. Jadi menarik sebenarnya DKI itu. Kalau Mas Burhan melihatnya gimana? Betul tuh. Nama Mas Pramono Anung ini, Mas Pram. Jadi Jakarta itu kalau istilah politisi itu RI 3. Jadi sebenarnya sangat prestisius secara politik, dan satu jenjang berikutnya menuju pertarungan Pilpres itu. Kalau misalnya berhasil memenangkan kompetisi elektoral di Pilkada Jakarta. Jadi derajatnya itu tidak sama dengan pilkada lain ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya, kepada wilayah-wilayah lain. Tetapi politically speaking memang Jakarta sangat bergengsi ya dan seksi. Nah kalau ditanya soal Mas Pram, saya kira siapapun tidak akan membantah bahwa beliau punya kapabilitas, punya kompetensi, punya pengalaman, ya, punya jam terbang yang sangat tinggi, yang layak untuk diorbitkan. Diorbitkan sebagai cagup atau cawagup? Ya cagup dong. Cuma lagi-lagi nih ya, yang punya tanda kutip hak pilih dan sekaligus keistimewaan untuk menentukan siapa yang menang dalam pilkada itu kan rakyat. Dan rakyat itu kan datang dari berbagai macam kelompok, termasuk kelas menengah bawah. Dan pada titik tertentu ya rakyat punya logika yang seringkali berbeda dengan logika intelektual ya. Jadi logika elektoral itu tidak selalu match dengan logika intelektual. Dan itu yang menjelaskan misalnya mengapa
petisi yang ditandatangani oleh banyak sekali guru besar dan akademisi berkaitan dengan electoral irregularities ya di Pilpres kemarin itu nggak nyambung di kelas menengah bawah. Karena memang logika elektoral tidak serta-merta nyambung dengan logika intelektual tadi, dan itu yang mungkin menjelaskan nama-nama yang cukup besar, orang seperti Sri Mulyani, orang seperti Basuki Hadimulyono, itu survei di Jakarta masih kecil elektabilitasnya. Padahal kita tahu betul kapasitas, kredibilitas, integritas keduanya. Tetapi ya nggak mudah memang jadi politisi. Jadi kita harus apresiasi tuh Pak, orang seperti Pak Gilbert, orang seperti politisi lain yang mau bertarung di bawah. Karena memang banyak sekali kan intelektual yang ada di Menara Gading, dan ketika turun ke bawah tidak serta-merta rakyat mau memilihnya. Nah itu tantangan. Ya. Tantangan yang menurut saya harus diatasi karena mereka ingin mendapatkan mandat rakyat dan tidak ada cara lain kecuali mendapatkan mandat rakyat dengan mendapatkan dukungan dari mereka. Oke, terakhir Mas Burhan, karena tadi Anda sebutkan logika elektoral ini memang bisa dikatakan agak lain lah ya kalau misalkan ini. Nah, agak lain gitu kan. Nah, Anda melihat beberapa bulan ke depan ya, memang tinggal berapa bulan ya gitu ya kan. Selain nama RK, Anies, akankah ada nama lain yang kemudian nanti tiba-tiba muncul dan juga mencuat, ataukah memang ya dua nama ini Anies dan RK memang sudah menguat sampai nanti di akhir? Ya kebetulan saya bergerak di penelitian opini publik itu kan sejak lama ya, sejak tahun 99. Jadi kita punya historical data, ribuan survei, dataset jutaan. Dan dari data yang kita punya, secara umum sangat sulit ya memunculkan nama baru ketika pilkada atau pentas elektoral tinggal beberapa bulan lagi. Itu pola umumnya. Tetapi bukan berarti tidak ada outliernya. Ada, gitu. Ada anomalinya. Muncul nama yang cepat sekali bergerak kalau nama tersebut mendapatkan momentum. Nah, momentum itu bisa by design, bisa by accident. Ya, dalam pengertian tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa yang mengatrol pemberitaan nama yang bersangkutan secara positif sehingga nama tersebut masuk dalam radar publik secara cepat, secara ekspres. Ada, gitu. Ya. Jadi bisa karena blunder pihak lain, seperti yang kita lihat dalam kasus pidato di Kepulauan Seribu oleh Ahok September 2016. Bisa juga karena momentum besar, seperti yang dialami misalnya Pak SBY ketika menjadi menteri pada masa Ibu Mega. Jadi lagi-lagi dua ini belum kita lihat per hari ini, tetapi bukan tidak mungkin. Karena waktu masih tersedia. Atau nanti mungkin ada kejutan kali yang dibilang sama Mas Kaisang? Kalau kejutan apa itu maksudnya, Mas Kaisang? Kalau Apakah publik sudah tidak terkejut lagi ya? Peluangnya secara elektoral, meskipun MA sudah membuka karpet merah buat Mas Gibran untuk maju, tapi saya tidak yakin beliau bisa maju ya, karena ini Jakarta, Bung. Jadi susah untuk mengadu keuntungan buat calon yang punya pilihan politik di Jakarta yang kita tahu tingkat pendidikan dan pendapatannya berkali-kali lipat lebih tinggi ketimbang nasional. Oke, ini Jakarta, Bung. Kalau ada dua pilihan, Mas Anies atau kader PDI Perjuangan? Singkat. Saya sebenarnya melihat ada kondisi lain yang kita tidak bahas dan juga tidak muncul di media. Apa itu? Bukan figur, tetapi kemudian bagaimana membuat PDI Perjuangan bergabung dengan PKS. Oke. Kalau PDI Perjuangan bergabung dengan PKS, suara itu kan sangat dominan di Jakarta. Apalagi PKS peroleh nomor 1. Ya, jadi bukan figur Aniesnya, tapi figur dari PKS yang bergabung dengan PDI Perjuangan. Itu elektoralnya jauh lebih tinggi, mesin partainya ada. Ingin mengulang di Solo? Ya kenapa tidak? Apa yang tidak bisa? Dengan figur? Ya kita cari figurnya. Okay. Ada figur dari PDI Perjuangan dan ada figur dari PKS, dan kemudian dua-duanya adalah kader partai. Ini sangat menarik sebenarnya, kemudian mesin partainya akan sangat kuat dibandingkan figur individu yang kita mainkan. Saya melihat itu jauh lebih menarik sebenarnya. Kalau memungkinkan dalam 2 bulan ini ada pergeseran pemikiran itu di kalangan pimpinan, mungkin itu akan membuat dinamika politik ini lebih ke arah momentum yang positif untuk membangun Jakarta. Selain kemudian gesekan di bawah berkurang, karena gesekannya sebenarnya lebih ke arah
kedua partai ini ada di dua sudut kutub yang sangat berjauhan. Membuat ini ada di tengah, di Jakarta kan lebih rukun. Saya lebih menganjurkan. Tapi kalau dari PDI Perjuangan sendiri tangan terbuka dong kalau misalnya bukan cuma dengan tangan terbuka, kita jabatan tangan kok. Oke. Kita jabatan tangan. Jadi nggak ada yang masalah di situ. Sepanjang buat rakyat apa sih? Oke. Sinyalnya Mas Burhan, Anda melihat ini akan terjadi di Jakarta, PDI Perjuangan dan PKS? Dari sisi posisi politik memungkinkan karena kedua partai ini dalam Pilpres di luar dari koalisi 02 ya. Dan yang kedua adalah kedua partai ini punya potensi sebagai kekuatan oposisi utama Prabowo Gibran. Jangan lupa pilkada tahun ini itu dilakukan pada masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya. Dan yang ketiga, mereka juga punya semangat yang sama untuk mengalahkan calon yang diusung oleh rezim kan gitu. Justru menjadi kuat ya ketika dua partai ini bersatu. Anda melihatnya gitu Pak? Dan saat yang sama juga mesin partai keduanya proven ya, terbukti. Cuma yang susah adalah menemukan figur yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Dan itu PR buat Pak Gilbert dan PKS. Oke, ini jadi menjadi PR besar terutama dari bagi PDI Perjuangan dan juga PKS untuk mencari benar-benar figur yang bisa diterima baik dari PDI Perjuangan dan juga PKS. Terima kasih Mas Burhan telah bergabung bersama kami. Kita akan nantikan bagaimana dinamika politiknya ke depan khususnya untuk Pilgub Jakarta. Pak Gilbert, terima kasih dari PDI Perjuangan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda, Presiden Joko Widodo siap berkantor di IKN pada Juli 2024. Jokowi menegaskan pembangunan tahap 1 IKN saat ini sudah mencapai 80% dan siap melaksanakan upacara bendera 17 Agustus 2024. Dekatkan diri pada ilahi, hidupkan semangat berbagi. Ketahui lebih pasti, datangnya tanggal 10 Zulhijjah, penanda Hari Raya Idul Adha. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti Breaking News, Sidang Isbat Penentuan Idul Adha 1445 Hijriah, Jumat 7 Juni, pukul 7 malam. Live, rayakan Idul Adha bersama Kompas TV, teman berbagi berkah. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Presiden Joko Widodo memantau perkembangan pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara. Presiden juga melihat langsung persiapan 17 Agustus yang akan digelar di IKN. Jokowi menegaskan pembangunan tahap 1 IKN saat ini sudah mencapai 80% dan siap melaksanakan upacara bendera 17 Agustus 2024. Di sela kunjungannya, Jokowi juga bicara soal mundurnya Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu, dikaitkan dengan perkembangan investasi di sana. Presiden yakin mundurnya dua pejabat itu tak berdampak pada minat investasi di IKN. Khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau Enggak. Ini hanya... Nggak ada masalah ya Pak? Enggak ada masalah.
Pak Doni juga dinilai sebagai Gimana? Pak Doni juga Pak, apakah menjadi Belum, Pak Doni belum. Cukup ya kalau Hingga saat ini pembangunan wilayah IKN diklaim telah mencapai 80%. Pembangunan Istana Presiden telah mencapai 74%, sedangkan perumahan menteri telah selesai 90%. Sementara fasilitas lainnya, lapangan upacara progresnya telah mencapai 56%. Hunian ASN ditargetkan 47 tower selesai pada Juli mendatang. Sedangkan akses utama jalan tol, progresnya rata-rata telah mencapai 70%. Pada akhir Juni atau awal Juli 2024, Presiden Jokowi siap menempati IKN. Sementara untuk ASN, Mendagri Tito Karnavian bilang, bila mereka ke IKN, akan jadi prioritas mendapatkan promosi jabatan. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo akan menempati Ibu Kota Nusantara pada akhir Juni atau awal Juli 2024. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan sebelum IKN mulai ada kehidupan? Kita bahas bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Hendrikus Andi Simarmata, dan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Ya, saya ke Pak Hendri dulu. Pak Hendri, ini Presiden akan pindah ke IKN paling cepat akhir Juni katanya. Kalau menurut Anda, apa yang harus diperhatikan sebelum benar-benar menempati wilayah yang benar-benar baru dibangun sebenarnya? Ya, pertama mungkin selamat dulu ya atas kerja keras 2,5 tahun lebih ini membangun infrastruktur dan bangunannya ya. Tapi memang PR yang berat untuk ditinggali, tentu ada beberapa hal yang harus bisa dipenuhi ya. Pertama mungkin sudah disampaikan oleh beliau juga, yaitu masalah basic utilities ya, kayak air terutama, energi, dan tentu juga buangan limbahnya gitu ya. Tetapi kalau kita boleh memberikan semacam ilustrasi, jadi beda sekali antara berkunjung dengan menjadi dwelling atau bertempat tinggal ya. Nah, apa yang harus diperhatikan pertama tentu adalah kontinuitas pasokan dan tentu backup ya. Nah, tapi kalau hanya presiden dan beberapa orang, 100-200 orang itu mungkin masih manageable untuk kita menyiapkan backupnya. Tapi kalau nanti sudah sampai pada ribuan orang, maka harus ada satu sistem supporting yang betul-betul bisa disiapkan. Jadi persoalan utama yang harus dipastikan adalah kontinuitas pasokan tersebut. Yang kedua, bahwa hidup itu bukan hanya masalah bekerja, tapi setelah bekerja atau after office itu seperti apa kegiatan atau amenitas yang ada di sana. Jadi di dalam teori itu untuk disebut sebagai kota itu ada 5 unsur. Wisma, karya, suka, marga, penyempurna. Nah, kalau wismanya mungkin sudah ada rumah menteri, rumah ASN gitu ya. Karyanya itu adalah tempat pemerintahan sampai saat ini ya. Jadi tempat kerjanya hanya masih pemerintahan, belum ada yang lain. Nah, marga itu sudah ada jalan, tapi pipa air masih sedang dikerjakan, dan beberapa energi juga saya lihat sudah ada solar panel. Jadi nanti mungkin sambil jalan. Tapi yang paling penting adalah suka dan penyempurna. Rumah sakit sudah ada, pendidikan juga, tapi sedang ongoing ya. Jadi bagaimana nanti kehidupan setelah bekerja, malam atau pagi itu bisa dipenuhi, terutama untuk rekreasi. Karena itu mempengaruhi dari performa ya. Kalau 1, 2, 3 hari fine, tapi kalau nanti sudah sebulan itu yang perlu diperhatikan dengan betul-betul. Baik, saya ke Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, ini salah satu hal yang penting juga untuk mempercepat pembangunan IKN, karena pembiayaan juga tidak bisa seluruhnya dari negara, dari pemerintah begitu. Lalu yang penting adalah menarik investor. Nah, sedangkan saat ini kan dari total sekitar 400 triliun ya kalau saya tidak salah, ini baru sekitar 47 triliun ini anggaran yang segar yang ditarik dari investor. Nah, tapi kalau Anda lihat peristiwa kemarin dengan mundurnya kepala otorita IKN, seberapa besar pengaruhnya bagi masuknya para investor ini untuk mempercepat pembangunan IKN, Pak Wijayanto?
Ya, makasih. Sebelum menjawab itu ya, saya ingin meng-highlight rencana Pak Jokowi pindah ke sana bulan Juli nanti. Ya. Saya rasa ini makna simbolisnya lebih kentara daripada makna praktisnya, gitu ya. Jokowi yang pertama ingin menunjukkan bahwa ibu kota Nusantara itu adalah sidik jari beliau. Beliau adalah presiden yang menginisiasi dan presiden yang tinggal di sana pertama kali. Yang kedua, ini juga ada yang unik gitu ya. Di akhir masa jabatan beliau, bulan-bulan terakhir, beliau tidak slow down, beliau tidak berusaha menata, mengharmonisasi dengan calon pemerintah pengganti, tapi beliau justru tetap gaspol. Dugaan saya ada indikasi ketidakpercayaan beliau kepada pemerintah pengganti, bahwa pemerintah pengganti ini akan melanjutkan IKN dengan kecepatan yang sama seperti yang beliau harapkan. Jadi dua hal ini menurut saya ada di belakang simbol yang ingin Pak Jokowi tunjukkan dengan berpindah ke IKN bulan-bulan terakhir sebelum beliau mengakhiri masa jabatan. Terkait dengan minat investor, saya rasa investasi yang sudah masuk ke IKN itu pun tidak bisa kita anggap sebagai investasi murni. Karena investasi-investasi ini link ke APBN juga. Misalnya, apartemen-apartemen yang dibangun itu, investor mau invest di sana karena pemerintah menjamin akan menyewa penuh seluruh unit selama 25 tahun, 30 tahun. Bagi investor, ya ini ada guaranteed IRR, nggak ada risiko. Kemudian investasi air misalnya, ada take or pay. Jadi sudah ada guaranteed revenue dari pemerintah. Kemudian ada investasi yang tukar guling dengan aset di Jakarta, tukar guling dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Jadi kalau kita sebut investor real itu masih sangat minim gitu. Nah memang risikonya Mas, ke depan IKN ini sangat tergantung kepada APBN. Terkait dengan investasinya, terkait dengan biaya operasionalnya, terkait dengan insentif yang membuat masyarakat, yang membuat ASN mau tinggal di sana. Tadi kan sudah disebutkan akan prioritas promosi, akan dapat insentif gaji tambahan, dan sebagainya. Ujung-ujungnya semua ke APBN. Ini tentunya sangat memberatkan. Tadi Mas Simamarta menyebut 5 hal tadi ya, hanya 1-2 yang terpenuhi. 4-nya dipenuhi dengan apa? Dengan insentif yang mahal. Ujung-ujungnya bersumber kepada APBN. Nah inilah Mas, kenapa belum tentu dan bahkan hampir pasti pemerintah mendatang itu tidak akan melaksanakan IKN sesuai dengan speed, size, schedule yang diharapkan Pak Jokowi. Karena ada begitu banyak keterbatasan. Fiskal salah satunya dan ada banyak keterbatasan yang lain. Ya, dengan beban fiskal yang begitu berat untuk APBN, apa skema yang bisa ditembus kira-kira Pak Wijayanto untuk kalau memang sekarang IKN ini sangat bergantung kepada APBN? Saya rasa harus lebih realistis gitu ya. Karena kalau tetap ambisius seperti ini dan itu tidak bisa terwujud, ujung-ujungnya justru bisa mangkrak. Sehingga supaya tidak mangkrak, apa yang perlu dilakukan? Rescheduling, resizing, refocusing. Jadi rencana itu harus disesuaikan dengan fakta di lapangan. Kita nggak punya uang, tidak boleh memaksakan diri. Kita sudah mempunyai kapasitas berhutang yang sangat minim gitu ya. Kalau pemerintah berhutang terus-menerus, menerbitkan surat utang negara terus-menerus, maka bunga akan tinggi dan investor tidak akan percaya lagi. Jadi memang satu-satunya jalan harus resizing, refocusing, dan rescheduling begitu. Upaya menarik investor, saya rasa makin sulit untuk menarik investor masuk dalam situasi global yang seperti ini. Apalagi investasi kota ini investasi jangka panjang, sehingga investor yang sifatnya private equity, capital market itu pasti tidak akan mau masuk. Kecuali kalau segala infrastruktur sudah tersiapkan, populasi sudah banyak, barangkali investor akan mau masuk ke investasi yang sifatnya hotel, entertainment, sekolah. Baik Pak Henrikus, lagi saya tanya lagi soal Pak Ridwan Kamil yang sebelumnya sebagai kurator IKN ini bilang
butuh 25 tahun agar IKN ini dibangun sesuai konsep. Nah, perkiraan 25 tahun ini termasuk cepat atau memang jangka waktunya selama itu, Pak Henry? Ya, memang membangun kota itu bukan sprint ya, tapi maraton. Oke. Nah, karena itu saya juga sepakat tadi masalah kecepatan tadi mungkin ada baiknya mulai dikurangi. Bahkan kalau boleh kita lihat kembali ya, apakah bangunan yang sudah terbangun atau sedang dibangun ini betul-betul efektif atau enggak. Mungkin kita perlu, sebelum saya menjawab waktu ya, mungkin kita menyarankan untuk bikin placemaking dulu ya. Jadi bangunan itu tidak akan bernilai apa-apa kalau tidak ada sense of belonging dari orang yang di sana. Nah, persoalannya adalah kita sudah membangun seperti itu dan meminta orang yang datang untuk bisa beradaptasi dengan bangunan tersebut. Nah, dalam teorinya sebaiknya memang ada co-creation. Jadi ketika ASN di sana, dia ditempatkan di satu apartemen gitu ya, dia tahu dia mau olahraga di mana dan seterusnya. Nah, jadi untuk bisa sampai ke membangun satu kota tadi yang Wisma Karya Marga Suka Penyempurna, maka diperlukan apa yang disebut tahapan-tahapan. Saat ini kita katakanlah seperti usia manusia, itu kita di bawah 3 tahun. Jadi golden age untuk menempatkan infrastruktur kota yang betul-betul handal. Karena dari sini nanti kita sudah mulai tahu bahwa apa yang masih kurang gitu. Jadi jangan terus digenjot semua, tapi lihat dulu. Misalnya dari rumah apartemen sekarang ke kantor 4 Kemenko itu kan ada 1 kilometer tuh jaraknya. Dan rencananya mungkin pakai EV electrical bus atau apa. Kita tes dulu kan, dicoba dulu setahun ini. Karena memang di situ masih ada kendaraan konstruksi kan ya. Jadi tidak seideal yang diharapkan di dalam itu. Nah, maksud saya nggak perlu digenjot. Jadi tidak ada masalah mau nanti jadi 30 tahun atau bahkan 40 tahun. BSD yang ada di sekitar Jakarta saja sekarang masih 20% terisi dari seluruh kawasan yang direncanakan. Padahal Jakarta kita tahu sebagai magnet yang paling besar ya. Spillover ekonominya membuat properti di sana tumbuh. Tapi kalau di IKN kan kita masih pakai insentif dari bahasa teman kita dari Paramadina ya. Artinya itu yang perlu disiapkan adalah bagaimana membuat tempat ini atraktif sehingga ASN yang di sana bukan karena dipaksa atau disuruh, tapi karena memang ingin mendapatkan suasana hidup yang baru, yang lebih baik dibandingkan Jakarta. Isu yang mungkin selain air adalah isu suhu, karena dia ada di bentang hutan tanaman industri ya, yang tadinya memang nggak ada manusia di situ. Nah sekarang kita masuk cooling sistemnya ini, RTH-nya kan perlu waktu dia, suksesi alamnya ya. Jadi hutan yang eukaliptus ini harus di mixing supaya dia kemudian menjadi lebih rimbun, itu butuh waktu. Nah ini kan nggak mudah gitu ya. Di satu sisi kita pengen green, tapi di satu sisi alamnya belum siap, ekosistemnya belum siap. Dan itu yang harus kita sampaikan kepada ASN dan mereka harus mencari cara untuk bisa comfort di sana kalau memang agar mereka bisa stay di sana dan tetap produktif. Itu challenge utama menurut saya. Ya, ini juga harus saya tanyakan kepada Anda sebagai ahli perencana wilayah, Pak Hendrikus, yang juga jadi masalah meskipun cenderung agak ditutupi begitu ya oleh pemerintah. Tapi ada kendala pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai sepertinya. Dan ini juga sepertinya diakui oleh PLT ya, Kepala Otorita IKN, yang juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, bahwa pelaksanaan pembangunan IKN ini terganjal persoalan status tanah, kepentingan investasi di IKN. Sebagian besar lahan di IKN ini juga statusnya masih tumpang tindih antara hak guna usaha yang menjadi milik pemerintah dan tanah yang dimiliki diklaim milik masyarakat. Nah, menurut Anda apa yang terjadi di balik pembebasan lahan atau tanah yang tidak kunjung selesai ini? Ya, tentu pertama karena ini mungkin ya pemahaman saya diperlukan kepemimpinan yang lebih grassroots, lebih field ya, makanya mungkin ada semacam transisi di sini. Untuk masalah tanah selalu Mas, kalau membangun kota pasti itu tanah